الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat yang ke-15 dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ataka telah datang kepadamu haditsu Musa, yaitu sami'ta bi khabari, kata Ibnu Katsir. Apakah kamu telah mendengar kabar, berita, informasi, cerita tentang Musa? Maka kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan an 'abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam annahu ibta'athahu ila fir'auna wa ayyadahu bil mu'jizati wa ma'a hadha istamarra ala kufrihi wa tughyanihi hatta akhadhahu Allah akhdha 'azizin muqtadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada utusannya Nabi Muhammad tentang seorang hambanya dan utusannya yang lain yang bernama Musa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa kepada Fir'aun, dan Allah kuatkan Musa dengan mukjizat yang bukan hanya satu dua tapi banyak. Walaupun demikian, tetap saja Fir'aun menjadi simbol kekufuran dan simbol pembangkangan. Tetap dalam pengingkarannya, tetap dalam pembangkangannya. Kenapa pertanyaan ini perlu dihadirkan? Sejatinya bukan karena Allah tidak tahu. Karena kalimat atau huruf tanya hal, apakah, itu adalah huruf tanya untuk fungsi bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui.
Makna hakikatnya begitu. Tetapi dia bisa beralih maknanya bukan hanya bertanya apakah, tetapi untuk menegaskan sebuah pernyataan. Kalau kita bilangnya gini, tuh kan, udah pernah dengar kan ayah bilang tidak boleh? Nah, kamu pernah dengar enggak ayah tadi ngomong apa? Kamu dengar enggak tadi ayah bilang apa? Bukan kita bertanya, tapi kita ingin menegaskan pernyataan kita. Nah, kamu begitu karena tadi ayah sudah bilang begini, kamu tidak nurut. Nah, ketika Allah berkata hal apakah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini adalah tasliyatun lin nabi, sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk hiburannya? Anna fir'auna kana aqwa min kuffari asrika thumma akhadnahu wa kadzalika haula. Wahai Muhammad, Fir'aun itu lebih kuat dibandingkan orang yang paling ingkar di masamu ini. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Bahkan Rasul mengatakan kana fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal, atau kama qala, bahwa yang namanya Fir'aun umat ini, kata Nabi, adalah Abu Jahal. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah seperti sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan sama sekali, menganggap bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian Utbah bin Rabi', kemudian misalnya Uqbah, ya, Walid bin Utbah, dan seterusnya, kawanan-kawanan para punggawa, para pendekar, para pemimpin, para pengusaha, bangsawan, semua tergabung dalam tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Pengusaha besarnya ada, ahli strategi perangnya ada, kemudian orang yang paling diseganinya pun ada. Ada satu orang yang kalau dia ngomong semua bisa terpengaruh, Abu Sufyan. Ada pada tokoh Quraisy saat itu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyebarkan dakwah Islam, siapa yang pertama kali masuk Islam? Kalangan mustad'afin, orang-orang lemah, kaum budak. Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rubi, Abdullah bin Mas'ud yang kurus, Zaid bin Harithah, mantan budak yang dibebaskan oleh Nabi. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Orang-orang lemah menghadapi sekawanan, segerombolan orang-orang kuat. Tapi Allah hanya perintahkan kepada Nabi, sampaikan, berikan terus mereka peringatan. Ya. Dakwahi mereka terus, ingatkan mereka terus. Engkau tidaklah diutus kecuali untuk menyampaikan apa yang telah aku perintahkan. Inna alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Perkara kemudian kapan dapat hidayah, kemudian eskalasi berubah, Abu Sufyan tiba-tiba kemudian masuk Islam, udah ada aturannya sama Allah. Tidak ada yang menyangka Abu Sufyan masuk Islam ya. Walaupun masuk Islam termasuk yang belakangan, tapi hidayah Allah luar biasa. Ya. Tidak ada yang menyangka kalau seandainya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ya. Sampai dikatakan seandainya ya, didakwahkan agama Islam ini kepada untanya atau kudanya Umar bin Khattab, ya, ini saya kudanya saja pun tidak akan mau menerima agama Islam, apalagi Umarnya. Ya. Jadi betapa kemustahilan dibangun,
Tapi Allah menguatkan kepada Nabi, wahai Muhammad, hal ataka hadithu Musa. Kamu kan juga tahu, sebelummu ada utusanku, Rasul, sebelummu ada hamba-hambaku, sebelummu yang namanya Musa. Yang dia hadapi bukan Abu Jahal. Abu Jahal mah cetek, kata Allah. Yang dia hadapi bukan Abu Lahab. Abu Lahab nggak ada apa-apanya. Yang dihadapi siapa? Fir'aun. Ini sosok yang luar biasa. Ya. Nama aslinya Ramses. Ya. Ramses II, gitu ya. Firaun itu gelar penguasa yang memimpin Mesir kuno saat itu. Disebut dengan Fir'aun. Mereka menyebutnya Farainah, Fir'aun. Sebagaimana ya, orang Romawi menyebut pemimpin mereka dengan Bizantin. Ya, atau Kisra menyebut pemimpin mereka dengan Kaisar. Ya, Kaisar dan Bizantium atau Bizantin. Ya, sebagaimana orang menyebut pemimpinnya dengan Malik, raja, dan seterusnya. Nah, ketika Allah mengabarkan tentang apakah telah sampai kepadamu berita tentang Musa. Musa itu kan utusan Allah. Kemudian Musa juga Abdullah, bahkan Kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah. Dia juga adalah hamba Allah. Dia adalah nabi. Tetapi ketika Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, hal ataka hadithu Musa saja, tidak disebut nabinya, tidak disebut dia rasul, tidak disebut dia hamba Allah, tidak disebut dia siapapun. Allah hanya mengatakan dia adalah manusia yang bernama Musa. Untuk apa? Untuk membuat jarak yang semakin jauh. Fir'aun yang akan digambarkan dengan segala kekuasaannya, kedikdayaannya, kemudian daerah kekuasaannya yang luar biasa luas, pasukannya yang banyak. Berita yang sampai kepadamu ini tentang seorang manusia namanya Musa. Sampai gak kepadamu, kata Allah begitu. Untuk apa? Untuk memposisikan bahwa Fir'aun bisa dikalahkan gak mungkin dengan seorang manusia bernama Musa. Dia orang lemah. Dia hanya manusia. Tapi yang bisa menundukkan Fir'aun adalah Allah. Sehingga kalau kita pakai baju dengan semua baju, simbol-simbol kemampuan, simbol kemudian kesanggupan, simbol kuasa dan seterusnya, justru semakin akan menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan. Kita bukanlah siapa-siapa kecuali manusia. Seperti halnya Musa. Ya. Yang datang kepada Fir'aun adalah sosok manusia yang terlahir, yang besar tumbuh, bahkan dengan lisan yang tidak sempurna. Lisan yang ketika berucap pun berucapnya dengan cadel. Ya, tentu itu ada kisah tersendiri. Yang kalau bicara pun tidak fasih. Kalau mau bicara itu harus diminta teman kepada teman setianya, yaitu siapa? Harun. Gak percaya diri dia. Ya. Dia harus melawan bapak asuhnya sendiri. Wahai Muhammad, yang kau tanda petik dakwahi, yang kau lawan itu tidak ada sama sekali ikatan denganmu. Orang-orang yang pernah mengasuhmu itu nggak ada. Kalau Musa perlu menghadapi bapak asuhnya, yang kau hadapi Abu Lahab nggak pernah ngasuh kamu walaupun dia pamanmu. Jadi kau nggak ada hutang budi, tidak ada hutang jasa. Yang kau harus lawan itu siapa? Yang kau harus dakwahi Abu Jahal. Dia juga bukan saudaramu, dia nggak pernah ngasuh kamu. Yang harus engkau hadapi siapa? Utbah, Walid, kemudian Abu Sufyan. Sama, mereka bukan orang yang pernah memberikan jasa kepadamu. Lihat tuh Musa, kata Allah, dia harus mendatangi, mendakwahi, melawan dengan segala sosok yang sangat menakutkan saat itu. Siapapun bayi laki-laki yang lahir dibunuh.
yang punya pasukan, apapun yang dia lakukan harus dituruti. Kalau tidak apa? Akan dicincang, kaki kanan potong, kaki tangan kiri yang diputus. Tangan kanan yang diputus, kaki kiri yang dipotong. Ya, penyiksaan silang. Sebegitu dahsyatnya. Apalagi dia telah menaruh jasa kepadamu, orang yang mengasuhmu sampai besar. Dakwahi dia. Engkau tidak seperti itu, wahai Muhammad. Maka ternyata ujian kita tidak seberat beliau. Ya, di satu sisi. Yang kedua, Allah ingin mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ataka walakin ukhbirta bihi fa inna fihi ibratan liman yakhsha wa qad madha min khabari Musa wa Fir'aun fi ghairi mawdi'in ma fihi kifayah." Kisah Musa adalah kisah yang paling banyak Allah ulang dalam Al-Quran, kurang lebih 125 kali. Kisah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah Musa dan Fir'aun, Bani Israel. Kenapa perlu diulang-ulang? Supaya menjadi hiburan bagi Rasul dan umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita tidaklah diuji seperti laksana Nabi Musa harus berdakwah kepada sosok Fir'aun. Kita lahir dalam kondisi tidak diancam, lahir sebagai laki-laki, selamat, alhamdulillah. Ya. Kita tidaklah terlahir, baru lahir masih merah, harus dilemparkan, dimasukkan ke dalam kotak, dilemparkan, kotaknya hanyut mengikuti arus sungai. Kita tidaklah terlahir dalam kondisi yang kemudian kehilangan kasih sayang ibu pertama kali karena situasi yang sangat menakutkan dan mencekam serta mengancam saat itu. Ya. Pertaruhan yang luar biasa. Tapi dialah Musa yang sejak lahir dia sebagai manusia senantiasa dalam bimbingan dan penjagaan Allah. Ya. Lahirnya saja dalam penjagaan Allah. Tatkala tidak ada ibunya, tidak ada saudari perempuannya, tidak ada kemudian ayahnya yang bisa menjaga dia, dalam apungan kotak itu mengapung dan terhanyut dalam arus sungai. Siapa yang menjaga kalau bukan Allah? Siapa juga yang menghampirkan kotak berisi Musa itu harus sampai ke sisian, ya, ke tepian istana Fir'aun saat itu? Kalau bukan Allah yang menghampirkan itu ke sana. Ketika di dalam pun, ketika Fir'aun mau menguji ini anak Nabi atau bukan, anak laki-laki yang harus dihabisi atau bukan, karena dia dalam mimpi akan ada sosok laki-laki yang lahir yang mengguncang kursi kekuasaan dia, yang akan menjatuhkan kursi kekuasaan dia, mematahkan kaki-kaki dari kursi kekuasaannya, singgasana kerajaannya. Ketika Musa menjanggut, ya, mencambak janggutnya Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun jenggotan juga, Pak. Ya. Jadi kalau melihat ada orang jenggotan, tingkahnya ke Fir'aun, gak usah aneh, biasa aja. Jadi bukan simbol. Ya. Jadi jenggotnya itu. Ya. Bukan berarti sini jenggot Fir'aun semua, enggak. Ya. Tapi Fir'aun ada jenggotnya. Dicambak jenggotnya, marah dia, pengen dihabisi kan? Kata istrinya, anak itu anak kecil, gak ngerti apa-apa. Baik, kita akan uji. Kalau memang dia gak ngerti apa-apa, saya akan kasih dua pilihan. Yang pertama susu, yang kedua bara api. Dan siapa yang menjaga Musa, seorang anak kecil manusia, belum diangkat menjadi nabi, karena tidak ada satupun nabi yang diangkat jadi nabi dari bayi, kecuali Nabi Isa. Waj'alani nabiyyan. Ya, ketika masih kecil bayi langsung ngomong kan, inni Abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, Tuhanku memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku nabi. Yang mendeklar nabi dari bayi hanya Nabi Isa. Tapi selainnya belum diangkat menjadi nabi. Maka siapa yang menjaga manusia kecil itu bernama Musa?
Sampai kemudian Allah selamatkan dari datang ke arah susu. Sehingga yang dia pilih adalah bara api yang kemudian dia makan, membuat lidahnya cadel. Kemudian kata istrinya, tuh kan bang, masih bocah kan dia. Jadi kalau tadi dia jenggot abang, dia emang masih kecil, ngerti apa-apa. Siapa yang jaga kalau bukan Allah? Tapi sekali lagi, Allah sebutkan dia adalah Musa sebagai manusia yang bernama Musa. Semakin menanggalkan semua status kita, semakin menanggalkan semua kehebatan kita, unsur hebatnya kita dalam ilmu, dalam kemudian retorika, dalam kemudian apapun, semakin membuat lama datangnya pertolongan Allah. Semakin kemudian kita dirundung dengan segala narasi kemustahilan. Ini kita mustahil mengalahkan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Sekarang banyak juga orang bikin nama abu itu ya. Maka semakin pula akan jauh dari pertolongan Allah. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dengan cukup gamblang ketika dengan satu statement saja, hadhil ayatu tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini semata-mata Allah turunkan untuk menghibur Nabi yang dalam kondisi gelisah, terhimpit, bingung harus ngapain. Dakwah luar biasa berat. Sahabat banyak yang disiksa, pendukungnya hanya kebanyakan barisan para budak, orang-orang lemah yang tidak punya harta. Yang paling kaya pun hanya dua saat itu yang ada di barisan Nabi, Utsman bin Affan, ya kemudian ya Abu Bakar. Abdurrahman kan masuk Islamnya karena Abu Bakar bin Auf. Masih sedikit yang masuk Islam pertama kali. Minimal kata Ibnu Ishaq yang masuk Islam pertama kali 4, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Khadijah, kemudian Zaid bin Haritha, kemudian Abu Bakar. 4 orang doang nih yang pertama kali masuk Islam menurut riwayat Ibnu Ishaq. Artinya di antara 4 ini yang kaya cuma siapa? Abu Bakar. Khadijah seorang perempuan, ia kaya. Ali bin Abi Thalib masih muda. Kemudian Zaid bin Harithah mantan budak. Gimana nih dakwah cuman begini nih? Berat. Sementara di belakang mereka itu, pengusaha, penguasa, yang kemudian jago militernya, jago strategi perangnya, jaringannya luas. Ini berat. Allah ingatkan, hal ataka hadithu Musa. Belum ada apa-apanya begitu maka kata Allah, dibandingkan dengan kisah Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى أي إذ كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر طوى وهو اسم الوادي على الصحيح. Tatkala Musa memanggil Tuhan, tatkala Tuhannya, Rabbnya memanggil Musa di satu lembah yang disucikan bernama lembah Tuwa. Ya. Lembahnya itu namanya lembah Tuwa. Ismul Wadi, nama sebuah lembah Tuwa itu. Apa yang kemudian hikmah yang bisa kita sampaikan atau tafsir daripada ayat yang ke-16 ini? Yang pertama adalah bukit itu Allah sampaikan sebagai bilwadil muqaddas, lembah yang disucikan. Allah memanggil Musa ke sebuah lembah yang disucikan. Kira-kira apa? Kalau Nabi Musa sudah disebut sebagai kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung sama Allah, kira-kira bisa nggak Nabi Musa diajak bicara sama Allah di dalam rumahnya aja? Selesai nggak kira-kira urusan? Harusnya selesai. Kalau Allah mau, sanggup nggak kemudian Allah
ngajak bicara Musa langsung saja, dimanapun Musa berada. Oh iya, sanggup. Tapi kenapa Allah harus menarik Musa meninggalkan tempatnya, pergi untuk tahannus, mengasingkan diri, beruzlah, memfokuskan diri, muhasabah, melakukan proses pensucian di bukit yang disucikan, di sebuah lembah yang disucikan. Kalau pernah ke Mesir, itu bukit Tur Saina atau bukit Tur Sina, ya, itu bukit yang cukup terjal, bukit batu yang cukup terjal, ya, batu-batu merah. Dan untuk sampai ke puncak kurang lebih perjalanan 4 jam. Ya. Nah, di atas itu nanti ada sebuah lembah di situ. Nah, konon disitulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bayangkan di mana Laut Merahnya, itu proses perjalanan yang jauh. Artinya apa? Dalam konteks berdakwah, seringkali yang dibutuhkan adalah bagaimana kaki ini tetap melangkah. Bukan berdiam diri dan berpasrah diri dengan keadaan. Tidak bisa mempan melangkah ke sana, maka harus melangkah ke tempat yang berbeda sambil terus merenungkan apa kira-kira bentuk pertolongan Allah yang pantas Allah berikan kepada saya. Bagaimana caranya kira-kira agar hidayah Allah, agar dakwah ini sampai kepada mereka? Tidak cukup dengan satu langkah ini, kita cari langkah berikutnya. Tidak bisa langsung kepada Fir'aun, oh mungkin perlu menjemput pertolongan Allah, kembali mensucikan semua langkah di bukit yang telah Allah sucikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung bukitnya, tempatnya. Artinya apa? Kalaulah sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat yang Allah sucikan bagi umat Nabi? Di mana? Masjid. Ya, di mana? Di masjid. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kami jadikan, kata Allah, khusus bagi Rasulullah ada 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Dijadikan semua hamparan bumi sebagai masjid dan sebagai tempat yang suci. Tempat yang suci dikaitkan dengan masjid. Kalau kita mau jemput pertolongan Allah, kemana kita datangnya? Masjid. Kita mau cari di lapangan, mau cari di kafe, mau cari di mall, mau cari di pantai, ketemu? Atau kita cari di masjid? Kalau kita lihat rentetan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali tidak bisa dijumpai oleh sahabatnya di dalam rumah, kemana para sahabat mendapatkan Nabi? Di Masjidil Haram. Bahkan saat periode dakwah di Makkah, banyak hadis. Contoh misalnya, salah seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang cobaan yang luar biasa dan siksaan yang beliau terima. Datang ke rumah Nabi enggak ada. Kemudian beliau datang menjumpai Rasul sedang ada di mana? Di pelataran Masjidil Haram, dekat Ka'bah saat itu. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ngapain engkau di sini? Minta-minta sama Allah, pertolongan belum datang juga. Ini lihat saya nih, dibuka bajunya, Pak. Dibuka bagian punggungnya, itu bagian punggungnya vertikal, seperti menyusuri tulang belakang, bolong. Kenapa? Ya Rasulullah, lihat badanku sudah terluka seperti ini, disiksa oleh majikanku. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Artinya apa? Dalam kondisi terhimpit, Nabi menjemput pertolongan Allah di mana? Di masjid. Yang beliau cari adalah tempat yang suci.
untuk kembali mensucikan semua langkah dan orientasi tentang fungsi kehidupan kita sebagai umat Nabi saat ini. Ya. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Umat Nabi itu adalah umat yang senantiasa menginginkan perbaikan dan perubahan. In uridu illa al-islah mastata'tu, sejauh yang kita bisa. Yang penting terus ada perbaikan. Yang kita inginkan terus perbaikan, terus perbaikan, terus perbaikan. Dan yang memberikan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Kita memang bukan nabi, tapi kita menjalankan fungsi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah tugas seperti halnya Allah memberikan tugas itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rahmat bagi semua, menyampaikan kebaikan untuk semua. Ya. Memberikan kemudian dakwah untuk semua, peringatan untuk semua, kabar gembira untuk semua. Sampaikan saja. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang semakin baik. Perkara kapan jadi baiknya, bagaimana kemudian baiknya, apa yang menjadi respon dia terhadap kitanya, terima. Kalau berat, ingat kisah Musa. Setelah Allah panggil Nabi Musa, namanya iznada nida. Nida itu panggilan. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama Allahnya 5 kali sehari ke tempat yang suci itu. Kalau Musa menghadapi Firaun yang luar biasa begitu, Allah panggil Nabi Musa perjalanan yang jauh. Dari tempat tinggalnya ke sebuah lembah di Bukit Tursaina, Bukit Saina. Nama lembahnya Tua. Perjalanan yang begitu jauh, sudah datang ke sana, 40 malam beliau tahannus di sana. Setelah selesai tahannus, perintah Allah apa? Idhab ila Fir'aun. Pergi kamu, silahkan datangi Fir'aun. Malah suruh balik lagi pergi ke Fir'aun. Dakwah sana Fir'aun. Kita nggak perlu jauh-jauh. Allah panggil 5 kali ke tempat yang Allah sucikan. Masjid namanya. Maka panggilan Allah adalah panggilan untuk memberikan solusi. Ketika orang sudah mengatakan mustahil, ya ini nggak mungkin Pak. Kalau kata dokter sakit ini udah mustahil ada obatnya. Ini urusan keuangan mustahil engkau selamat ini. Ini urusan rumah tanggamu mustahil bisa balik lagi. Semua narasi mustahilan, beban yang sangat berat. Innada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingat kata Allah, artinya apa? Wadkur, ingatlah ketika dia Allah memanggil Musa untuk datang ke bukit yang disucikan di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Ingatlah wahai umat Muhammad, kalau posisimu berat, ingatlah kisah Musa dan ingatlah bagaimana Nabi Muhammad setiap kali datang masalah, dia dipanggil oleh Allah ke tempat yang disucikan, yaitu masjid. Disitulah sumber pertolongan. Disitulah sumber solusinya. Disitulah awal mula dari segala jalan keluar. Selama kita yakin. Nah, ketika Allah katakan demikian, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah anda kepada Fir'aun, ay tajabbara wa tamarrada wa 'ada. Dia adalah sosok manusia yang belagak, sombong kata Allah. Tajabbar, belagak kuat. Orang Betawi bilang belagak itu apa? Sok. Sok kuat, berarti kira-kira kuat nggak kalau begitu? Enggak. Tajabbar, tamarrad, belagak sakit. Kalau orang Arab bilang tamarrada adalah orang belagak sakit, sok sakit, pura-pura sakit. Maka tajabbara adalah sok
kejam, sok bengis, ya. Kemudian belagak kuat, kata Allah begitu. Innahu tagha, dan ata itu utuwan, melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas Allah sebut sebagai Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Yang Allah berikan simbol, asosiasinya, siapa si Fir'aun itu? Dari semua sifat yang ada, dari semua karakter yang ada, Allah simpulkan siapapun yang punya sifat tagha, oh berarti dia karakternya karakter Fir'aun. Mau hidup di zaman apapun, di era apapun, sekarang namanya zaman milenial, maka Fir'aunnya namanya Fir'aun milenial. Sekarang serba digital, berarti Fir'aun digital juga ada. Selama karakter toghanya masuk. Apa yang disebut dengan togha? Ibnu Katsir menggambarkan 3 tadi. Tajabbar, tamarrad, dan kemudian ata. Orang yang belagak kuat, sombong dengan kekuatan, merasa kuat, tidak bisa dilemahkan, tidak bisa ditaklukkan. Kemudian tamarrad, membangkang. Ya. Membangkang itu apapun dilawan. Ya. Siapapun yang kemudian ngasih nasihat tidak diterima, merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling hebat, tamarrad. Kemudian ada melampaui batas hak-hak orang lain. Orang dikasih nyawa sama Allah, dia yang cabut nyawanya, kira-kira begitu. Diberikan dekret presiden, siapapun anak laki-laki lahir bunuh, padahal Allah yang ngasih hak hidup. Anak buahnya yang melawan, bunuh, eksekusi. Kemudian ada tukang sihirnya yang tidak mau nurut sama dia, eksekusi. Gampang saja. Itu disebut dengan ata. Ya, jadi bukan hanya persekusi, tapi langsung eksekusi. Ini tabiat Fir'aun. Ya. Maka Allah ingatkan tentang karakter itu. Di zaman Nabi Muhammad ada yang begitu. Contohnya siapa? Contohnya Umayyah ibn Khalaf. Ketika mengetahui budaknya Bilal ibn Rabah masuk Islam, awalnya Bilal ini budak kesayangan sekali, ditawar dengan harga paling mahal sejagat Arab saat itu, nggak dilepas sama dia. Kenapa? Karena begitu tenaganya luar biasa, kesetiaannya kepada Umayyah juga luar biasa, loyalitasnya. Ditawar sama Abu Sufyan nggak diterima, ditawar sama kemudian Abu Jahal nggak mau Umayyah. Ini Bilal budak kesayangan saya. Ketahuan masuk Islam, apa yang dilakukan? Katakan Lat wal Uzza wal Manat. Katakan bahwa Tuhanmu adalah Lata, Uzza, Manat. Apa dia katakan? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Hanya karena itu, apa yang dia lakukan? Disiksa begitu luar biasa Bilal bin Rabah. Tidak hanya ditiban dengan batu besar di atas padang pasir yang panas di siang hari yang sangat menyengat, tetapi juga termasuk dilecut, dipecut, disiksa, berdarah-darah. Ya. Apakah itu sebanding dengan kemudian janji surga yang Allah berikan? Tentu tidak sebanding. Ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang menikmati lezatnya rasa iman itu. Sehingga orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kemudian mengambil hak orang lain, orang-orang yang mencegah hak orang lain, orang yang kemudian mempersekusi hak orang lain adalah tipe-tipe dan karakter-karakter Fir'aun zaman ini ataupun setiap zaman yang ada. Siapapun pelakunya, bagaimanapun dia ngakunya, hatta walau misalnya dia mengaku sebagai seorang muslim sekalipun, karakternya pasti ada kalau punya karakter tokoh, atau kemudian ata, atau tajabbar, atau tamarrad, maka sudah masuk dalam kategori penamaan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah katakan, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa.
Ay qul lahu hal laka an tujiba ila tariqatin wa maslakin tazakka bihi ay tusallim wa tuti'. Katakan, apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu yang bisa mensucikan dirimu? Allah tawarkan. Ya. Kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, mau mendapatkan solusi, tempatnya sudah suci. Tempatnya sudah suci. Allah tawarkan. Kamu pengen gak aku bersihin sekalian? Pengen gak dibersihin sekalian? Ada proses tazakka, pensucian diri. Kita lebih mengenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Karena fungsi Nabi, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Setelah Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, maka tugas beliau adalah bagaimana bisa umat ini disucikan oleh Allah jiwa dan hati mereka. Itu tugas kita menjalankan agama ini. Nilai-nilai beragama menjadikan jiwa dan hati kita suci dan bersih. Dengan itulah Allah akan menolong apapun permasalahan kita. Yang perlu dibersihkan jiwa kita dulu. Ya. Ada kisah yang luar biasa ya. Seseorang yang punya masalah, hutangnya kurang lebih 8 miliar. Singkat cerita, di akhirnya beliau bisa melunasi dalam waktu 1 tahun. Wah, ini sudah tehet. Hutang 8 miliarnya belum lunas ini berarti ya. Subhanallah. Dia hutang 8 miliar. Diawali dengan mengambil penyertaan modal dengan akad ribawi. Minta pertolongan kepada orang-orang, nggak selesai-selesai. Gonta-ganti bisnis, itu hutang nggak kelar-kelar. Sampai pada puncaknya dia katakan, saya berhasil melunasi hutang itu dalam waktu 1 tahun. Ketika apa? Membersihkan jiwa dan dirinya, bertaubat kepada Allah, minta maaf cara yang dilakukan salah. Ya Allah, ini usahaku memang salah caranya. Aku mengambil sesuatu yang sudah Engkau larang, transaksinya ribawi. Tapi ya Allah, izinkan aku bisa melunasi semua ini, karena aku ingin terbebas dari riba. Proses mensucikan niat, proses membersihkan diri, proses untuk melunasi semua dosa dengan pertaubatan, itulah yang akhirnya membuat beliau dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kurun hanya 1 tahun, 8 miliar lunas. Siapa yang bisa begitu kalau bukan Allah yang melunasinya? Artinya apa? Allah tawarkan, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada semua yang punya masalah, masalahmu tidak seberat Musa menghadapi Firaun, tapi Allah menawarkan 2. Allah undang dan panggil ke tempat yang suci. Allah tawarkan, mau enggak mensucikan diri? Tidak hanya tempatnya yang suci, datang ke masjid. Tapi kalau datang bukan hanya sekedar, kalau yang dilakukan hanya sekedar datang sholat, tidak ada kemudian ingin mensucikan dirinya, kita istighfar di sini, kembali kepada Allah di sini, kembali memandang hakikat. Pergi ke masjid itu untuk apa? Karena satu saat pun kita akan dibawa ke masjid. Kita kemudian datang ke masjid untuk apa? Berjamaah itu karena bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Agar kemudian kita nanti ada juga yang menyolatkan satu dengan yang lain, agar nanti di akhirat saling memberikan syafaat satu dengan yang lain, ya, banyak hal. Sehingga usinasi wa iyyakum, proses itu dihadirkan semata-mata untuk menjadikan kita semua dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena kita pendosa, atau bahkan kita mengaku tidak ada dosa, tapi Nabi Muhammad SAW pun senantiasa mensucikan diri minimal dengan istighfar harian beliau. Ini ayat yang ke-19. Ya, yang ke-18 insyaallah kita lanjutkan di hari Sabtu pekan depan. Ayat yang ke-19 dimulai dengan wa ahdiyaka, baru aku kasih petunjuk, kata Allah.
Tapi hasil hidayah itu fatakhsha. Semakin dikasih hidayah, dikasih solusi, dikasih jalan keluar sama Allah, harusnya semakin menghadirkan rasa khasyah. Ini insya Allah kita bahas biiznillah dengan izin Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah